Halo, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan membahas tentang Lunsi. Itu ya, saya dapat dari Luns News bahwa USDC slash Lunsi repacking coming very soon. Only Luns and USDC holder can understand this important. Jadi USDC dan Luna Classic itu repack akan datang segera. Hanya Lunsi dan USD holder pemegang yang mengerti bahwa ini penting gitu ya. Jadi repack to $1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang repack, guys. Tapi saya akan saya akan bertanya kepada Chat GPT. Jadi bukan ini, saya akan membacakan apa yang dijawab oleh Chat GPT. Jadi kali ini akan sedikit panjang tentang ilmu dibalik blockchain lah ya, lebih umum. Jadi tidak hanya soal Luna saja, tetapi akan lebih umum. Jadi ini adalah pengetahuan tentang blockchain, tidak semata-mata untuk Luns apakah naik $1, $2, $5 dan lain. Tidak itu ya. Kita hanya akan belajar soal blockchain yang dimulai lewat Lunsi. Oke, kita akan lanjut. Namun sebelum itu, lihat dulu intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, kita lanjut lagi. Saya sudah chat dengan Chat GPT. Kalian bisa tes sendiri ya, Chat GPT. Kalian bisa daftar menggunakan email dan nomor handphone di chatopenai.com. Oke, saya akan lanjut saja. Pertama-tama biasa ya, ada hello hi. Kemudian mau tanya apa yang dimaksud dengan USDT atau Lun Repack $1. Waduh, salah guys, harusnya bukan USDT ya, sorry ini salah, tapi harusnya itu USTC. Yang punya Terra itu kan USTC, ternyata ini USDT punya Tether. Tapi nggak apa-apa karena kan kita mau belajar tentang repack ya, repack. Nah, anggap aja ini USTC gitu ya. USDC dengan Luna repack $1 merujuk pada pasangan uang kripto yang terdiri dari stablecoin USDT dan kripto Luna. Maksudnya USTC ya, itu stablecoinnya punya Luna, kalau ini kan punya Tether gitu ya. Stablecoin didesain untuk selalu memiliki nilai tukar $1 US dollar lah ya gitu. Namun terkadang nilai tukar USDT bisa berfluktuasi lebih sedikit dari $1 karena dinamika pasar. Untuk memastikan agar nilai tukar USDT selalu dekat dengan $1, protokol Terra menggunakan kripto Luna sebagai backing untuk stabilitas harga USDT. Jadi itu namanya repack ya, perpasangan guys. Ini berarti bahwa jika harga USTC turun di bawah $1, protokolnya secara otomatis akan mengeluarkan lebih banyak USDT-nya untuk membeli Luna di pasar. Jadi kalau ada pasangan uang rupiah terhadap Luna, jadi kalau misalkan harga rupiah turun, maka rupiah akan ditarik sebanyak mungkin untuk membeli Luna, seperti itu. Jadi rupiahnya dipakai ya. Kalau nilai rupiahnya kok turun gitu ya. Nah, ini tuh diambil kemudian untuk membeli Luna di pasar, sehingga harga Luna meningkat dan mempertahankan keseimbangan harga USDT kembali ke $1. Gitu ya. Nah, sebaliknya jika harga USDT naik di atas $1, protokol akan mengeluarkan Luna sebaliknya, Luna tambahan, dan membeli kembali USDT dari pasar, sehingga menurunkan harga dan mengembalikan ke
$1. Jadi kalau misalkan anggap aja dolarnya turun, ini rupiahnya turun gitu, turun, maka kan dibeli gitu ya. Dibeli USDT-nya menggunakan koin Luna. Jadi USDT atau Luna Repack $1 berarti bahwa pasangan mata uang kripto ini diatur oleh protokol untuk selalu mencoba mempertahankan nilai tukar USDT sebesar $1 dengan bantuan kripto Luna. Jadi jungkat-jungkit lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nilainya turun, maka dia akan diambil koinnya untuk beli Luna. Kemudian Lunanya turun, dia akan lunanya diambil untuk membeli kembali USDT seperti itu. Oke, saya lanjut bertanya kepada dia, kenapa Luna dan US? Ya salah saya guys. Kenapa Luna dan USDT runtuh? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, pada tanggal 19 Mei 2021 pasar kripto mengalami penurunan harga yang signifikan. Jadi kalau kalian lihat kembali lagi pada 2021 kemarin itu pasar runtuh semuanya ya memang ya. Nah, yang secara luas disebut sebagai flash crash atau flash crash. Selama periode ini harga jumlah besar kripto turun dengan tajam termasuk Luna dan USDT. Oh, ini enggak dibenerin sama dia, harusnya USTC harusnya. Oke, penyebab penurunan ini adalah hasil dari beberapa faktor termasuk aksi jual massal oleh investor besar dan kepanikan pasar karena kekhawatiran tentang kemungkinan kenaikan suku bunga oleh bank sentral khususnya Federal Reserve Amerika Serikat. Beberapa investor mungkin telah merasa khawatir kenaikan suku bunga akan mengurangi permintaan terhadap aset digital dan mengembalikan investor ke aset-aset yang lebih konvensional. Ya ini umum ya seperti ini ya, termasuk AI pun GPT juga seperti ini. Padahal mereka kalau ini sudah nggak relevan sebetulnya di banyak tempat gitu ya. Tapi ilmu teorinya seperti itu. Selain itu, rumor dan spekulasi pasar dapat mempengaruhi harga kripto. Misalnya pada saat itu terdapat spekulasi tentang kemungkinan bahwa perusahaan Tether tidak dapat menjamin nilai tukar USDT sebesar $1 seperti yang dijanjikan. Spekulasi ini mendorong beberapa investor menjual USDT dan mungkin juga mempengaruhi harga Luna karena terkaitan antara keduanya. Sebenarnya ini simulasi ya, tidak sebenarnya USDT itu tidak runtuh guys, penurunnya sedikit aja sih. Yang runtuh hancur kan USTC-nya, tapi dia nggak bisa membedakan sih. Oke, nggak apa-apa, tapi secara keilmuan ini sama lah gitu ya. Namun penting untuk diingat bahwa pasar kripto sangat fluktuatif dan perubahan harga dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan nilai jangka panjang dari aset kripto. Terkadang harga dapat berfluktuasi karena faktor pasar sementara, tetapi dalam jangka panjang aset kripto seperti Luna dan USDT masih bisa memiliki potensi pertumbuhan dan lainnya bagi investor. Kemudian saya bertanya lagi, berarti model kurang stabil dong? Nah, dia menjawab, saya tidak dapat memberikan pilihan terhadap model kestabilan pasar kripto. Nah, ini menjawabnya sudah agak sedikit bergeser, bukan soal stablecoin tadi, karena dia mengomentari soal pasar kripto secara keseluruhan. Tapi oke, mungkin di sini sama ya. Di sisi lain, terdapat juga proyek kripto yang memiliki stabilitas harga yang lebih baik daripada yang lain. Stablecoin seperti USDT dirancang untuk memiliki stabilitas harga karena nilainya diikat pada mata uang fiat seperti USDT. Ada juga proyek kripto yang menggunakan mekanisme stabilitas harga seperti Luna untuk menjaga stabilitas harga aset mereka. Meskipun demikian, stabilitas harga tidak selalu dapat dijamin. Pasar kripto sangat dinamis dan seringkali volatile. Oleh karena itu penting bagi bla bla bla, ini biasa. Kemudian bukankah lebih aman pack-nya dengan dolar saja? Kemudian dia menjawab, stable coin yang dipackkan pada USD seperti USDT dirancang untuk mempertahankan nilainya 1:1 dengan dolar. Yang berarti bahwa setiap unit USDT harus setara dengan 1 US dollar. Ini berarti bahwa nilai USDT akan cenderung stabil jika dolar stabil. Karena kenaikan atau penurunan nilai dolar biasanya akan tercermin dalam nilai tukar USDT. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun stabil koin seperti USDT di-pack dengan dolar, mereka tetap memiliki resiko.
Misalnya ada risiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan stablecoin dan bagaimana mereka mengelola cadangan mereka untuk menjamin nilai tukar 1:1 dengan dolar. Ada juga risiko regulatori yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan stabilitas pasar harga kripto secara keseluruhan. Nah, selain itu, jika Anda memilih untuk menggunakan stablecoin yang dipegkan pada dolar, Anda akan melewatkan potensi keuntungan yang bisa didapat dari kripto lain yang tidak dipeg pada dolar. Kripto yang tidak dipeg pada dolar AS dapat memberikan peluang investasi yang menarik meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Seperti tadi ya, kalau stablecoin dengan dolar AS itu kan dijaminkan asetnya gitu. Kenaikan dan penurunannya tidak dipakai buat apa-apa. Tapi kalau dipeg dengan Luna, Lunanya naik dia naik, Luna turun kemudian dinaikkan lagi, seperti itu dapat keuntungan dari Lunanya walaupun stablecoinnya tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau cuman kayak Tether gitu, USDT itu ya tidak ada peluang itu, seperti itu ya. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan pasar kripto dan stabilitas sebelum buat keputusan investasi. Nah, ini seperti nasihat saja lah ya ke kita gitu ya. Oke, saya bertanya lagi. Misalnya saya membuat stablecoin di peg $1. Dengan apa menyeimbangkannya? Kan dolar bukan dalam blockchain. Oke, dia menjawab, benar. Pada saat Anda menciptakan stablecoin yang dipegang pada dolar AS, Anda perlu memiliki cadangan cukup di dolar AS untuk menjamin setiap unit stablecoin setara dengan $1 AS. Biasanya, perusahaan yang menerbitkan stablecoin ini akan menyimpan cadangan dolar ini di rekening bank mereka. Namun, untuk memastikan transparansi dan keandalan, beberapa proyek stablecoin menggunakan blockchain dan teknologi terdesentralisasi lainnya untuk mengelola cadangan mereka. Mereka dapat menggunakan smart contract dan protokol desentralisasi untuk memantau jumlah cadangan yang dikelola dan memastikan bahwa jumlah stablecoin yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah cadangan yang dimiliki. Jadi kan dolar itu fiat ya, dolar itu nggak ada hubungannya sama blockchain, makanya dia menggunakan smart contract. Nah, smart contract ini kan memang ada di dalam blockchain, jadi mereka bisa tahu stoknya gitu ya. Tapi tetap aja ya, kecuali di lock gitu ya. Nah, dia memberikan contoh seperti ini. Contohnya adalah Project DAI dari MakerDAO yang menggunakan sistem kolateralisasi terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunci kripto mereka sebagai jaminan untuk mengeluarkan stablecoin DAI. DAI dipegang pada dolar AS dan nilai kripto digunakan sebagai jaminan berubah sesuai fluktuasi pasar. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan smart contract, MakerDAO dapat memastikan bahwa setiap unit DAI dipegang pada dolar AS sambil tetap mempertahankan transparansi dan keamanan yang tinggi. Namun penting untuk diingat bahwa seperti halnya dengan semua jenis investasi, stablecoin masih memiliki risiko dan dapat terkena fluktuasi pasar yang tajam di pasar kripto. Gitu ya, ini di lock lah istilahnya duitnya ya. Oke, kemudian saya melanjutkan pertanyaan ya. Mungkinkah seseorang atau institusi dengan uang yang sangat banyak dengan sengaja menjatuhkan suatu stablecoin atau aset kripto? Kenapa saya bertanya seperti ini? Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.